Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu lagi dengan kami dalam kajian Akidah Wahabi. Para ulama Wahabi mengeluarkan fatwanya yang sangat serampangan. Bahkan mereka dengan bangganya dan tanpa rasa bersalah mengatakan bahwa Allah memiliki sifat bosan. Lagi-lagi didasari hadis yang dipahaminya secara tekstual. Berikut ini petikan fatwa ulama Wahabi. Dalam kitab Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah bagian kedua jilid 2 yang diterbitkan oleh Ar-Riasatul Ammah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta Riyadh, cetakan pertama tahun 2005, halaman 402 sampai 403. Diriwayatkan dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Laksanakanlah oleh kalian amal yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang rutin walaupun sedikit." Mari pemirsa perhatikan bagaimana komentar para ulama Wahabi dalam menanggapi hadis tersebut. Kemudian komentar fatwa Al-Lajnah. Wajib untuk menggulirkan hadis ini sebagaimana teks redaksinya dengan mengimani sifat. Dan sesungguhnya sifat itu hakiki, namun dari sisi yang layak bagi Allah, tanpa penyerupaan dengan makhluknya dan tanpa kebagaimanaan, seperti makar, menipu, bersiasat yang terdapat dalam Al-Quran. Semuanya itu merupakan sifat-sifat yang hakiki yang layak bagi Allah. Dengan batasan firman-Nya, tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari pernyataan fatwa ulama Wahabi, kita dapati bahwa Allah memiliki sifat bosan. Namun, pasti mereka akan menambah embel-embel di belakangnya, yaitu tidak seperti bosan-bosan yang lain. Bukankah keyakinan semacam ini aneh bin ajaib? Demikian pula ulama Wahabi, yaitu Al-Utsaimin, yang dibangga-banggakan oleh para pengekornya, juga mengeluarkan fatwa yang sama. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Waton, cetakan terakhir tahun 1413 Hijriah, halaman 174. Al-Utsaimin ditanya, apakah kami memahami hadis sesungguhnya Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan, yang disepakati kesahihannya bahwa Allah disifatkan dengan kebosanan? Al-Utsaimin menjawab, salah satu hal yang sudah diketahui, sesungguhnya kaidah yang terdapat pada Ahlus Sunnah, maksudnya kelompok Wahabi, adalah kita mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya, tanpa penyamaan dan kebagaimanaan. Jikalau hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rasa bosan, maka rasa bosan Allah tidak seperti rasa bosan kita, akan tetapi kebosanan yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Pertanyaannya sekarang adalah, dari mana Utsaimin mengetahui bahwa bosannya Allah tidak sama dengan bosannya kita? Dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh An-Nubala'u lil Kitab dan Al-Maktabul Islamiyah, cetakan pertama tahun 2008, halaman 139, Utsaimin berkata bahwa sabda Nabi SAW, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Sesuai teks zahirnya yang layak bagi Allah Azza wa Jal, dikatakan, bagi kami menurut bagaimana para sahabat yang diam, yaitu tidak berkomentar tentang sifat tersebut tanpa perlu pengkajian yang serius dan investigasi mendalam mengulas tentang apakah Allah bosan atau tidak. Tetapi kami katakan, jika Rasulullah ingin menetapkan sifat bosan bagi Allah, sesungguhnya kami mengetahui dengan yakin bahwa itu bukan seperti kebosanan kita. Berdasarkan firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Dia.
Alasan Utsaimin di sini bahwa tidak ada yang sama dengan Allah menurut ayat yang dia fahami. Sementara ketika Sang Pencipta memiliki sifat bosan dan makhluk pun memiliki hal yang sama, berarti ada yang serupa dengannya, yaitu sifat bosan. Meskipun sifat bosannya tidak sama. Lagi-lagi Utsaimin dengan beralasan bahwa Nabi telah menetapkan sifat bosan bagi Allah, maka kita dilarang keras untuk mentakwilnya. Dengan kata lain, kita harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat bosan. هل نثبت لله عز وجل صفة الملل؟ هل نقول بأن الله عز وجل يمل كما يمل الخلق؟ استدل بعض أهل العلم على إثبات صفة الملل لله عز وجل استدلالا بهذا الحديث، فقالوا نثبت لله عز وجل صفة الملل، لكن انتبه جيدا، لكن ملل الله سبحانه وتعالى ليس كملل الخلق. الله أكبر. إذ أن ملل الخلق فيه قصور، لأنه بسبب استثقال الأمر وبسبب الضجر وبسبب السآمة، لكن الله عز وجل محال في حقه ذلك جل جلاله وتقدست أسماؤه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ulama ini membawakan ayat tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Apapun dalil yang dia bawakan, tetap saja kesimpulannya Allah memiliki sifat bosan yang dimiliki oleh makhluknya, sekalipun tidak sama. Dan kita semua mengetahui bahwa sifat bosan tersebut adalah hal yang tidak baik. Akal yang waras tidak akan menerima akidah semacam ini. Sekalipun dia mengatakan kebosanan yang ada pada Allah adalah kebosanan yang tidak menunjukkan kekurangan, tetap saja sifat bosan itu adalah sifat tercela, dan hal tersebut mustahil bagi Allah. Masihkah pemirsa akan terjebak dengan jualan Wahabi memurnikan Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah versi mereka, serta meninggalkan bid'ah? Padahal jelas bid'ah terbesar yang Wahabi lakukan adalah menjisimkan Allah atau memfisikkan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya.